Ya, pesan Tuhan buat kita di minggu ini adalah tentang belajar untuk memahami Tuhan, ya. Belajar untuk memahami Tuhan. Kenapa disuruh belajar untuk memahami Tuhan? Sebenarnya ini urusannya dengan percaya, ya. Percaya kita sama Tuhan. Seberapa percaya kita sama Tuhan sampai kita apapun yang terjadi dalam hidup nggak membuat akhirnya kita jadi kok Tuhan pilih kasih sih? Kok Tuhan gak adil sih? Kok Tuhan gitu sih? Nggak salah paham, nggak curiga sama Tuhan. Nah, kalau kita lihat dari Mazmur 13 ayat yang ke-6, ini yang menjadi dasar ayat firman Tuhannya, Mazmur 13 ayat 6. Tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya, hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Nah, kalau kita baca dari Mazmur 13 ayat yang pertama, ya. Ini sebenarnya kalau saya renungkan bahwa ini adalah satu kondisi pernyataan dari Daud bahwa dia mengalami satu kondisi yang betul-betul sulit. Ya, kalau saya bacakan ya. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud, berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggalkan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku, buatlah mataku bercahaya supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata aku telah mengalahkan dia, dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Ini adalah satu, kalau saya renungkan bahwa ini adalah satu kondisi di mana memang keadaan Daud memang begitu sulit. Ya, dari seorang anak muda yang menggembalakan domba, yang seorang pemuji, penyembah, dia punya pengalaman bersama dengan Tuhan ketika dia harus berhadapan dengan beruang dan dengan serigala. Dia punya pengalaman dengan Tuhan dan dia merasakan bahwa Tuhan luar biasa hebat. Sampai akhirnya dia ada di satu titik bahwa dia dibawa Tuhan kepada menjadi seorang pahlawan. Bukan pahlawan daerah loh, dia pahlawan Israel. Jadi kalau mungkin kalau sekarang ini dia mengalahkan Goliat itu kayaknya udah viral di mana-mana. Wah, semuanya bicara tentang Daud. Seluruh Indonesia, kalau memang itu terjadi di Indonesia, seluruh Indonesia ngomong tentang Daud, bahwa Daud adalah seorang pahlawan yang luar biasa. Wah, Tuhan angkat dia begitu tinggi. Tapi sampai akhirnya dia dikasih kesempatan untuk kawin, dijodohin sama anak Raja Saul. Sampai akhirnya lalu dalam kondisi yang udah di top-topnya, dia harus ngalamin yang namanya jadi pelarian. Saya pernah nonton film ya tentang orang-orang yang dikejar-kejar karena dianggap bersalah oleh pemerintah, ya. Jadi enemy of the state, jadi musuh pemerintah. Wah, itu yang namanya nggak ada orang yang bisa tolong dia. Begitu sulitnya hidup dia. Mau ketemu keluarga pun susah. Pokoknya orang yang jadi pelarian, dikejar-kejar sama pemerintah. Ini kan dikejar-kejar Saul kan, artinya dikejar raja oleh pemerintah. Dia dikejar-kejar, ini kondisinya nggak gampang. Apakah dia berteriak minta tolong? Pasti dia berteriak minta tolong. Tapi waktu itu, mungkin waktu dia minta tolong, dia nggak ngerasakan kok pertolongan belum datang gitu loh. Tapi pertanyaannya adalah, apa yang dia pertanyakan? Berapa lama lagi? Ini satu kondisi yang betul-betul ada di titik kesulitan ini. Ini kan kondisi ini juga pernah dialami sama Yesus waktu Yesus mau disalibkan. Allah, Bapa, mana? Kenapa engkau meninggalkan aku? Gitu. Tapi apakah dalam pernyataan ini menyatakan bahwa dia udah gak percaya lagi sama Tuhan? Yesus gak percaya lagi sama Allah? Enggak, ini semua satu pernyataan, statement bahwa inilah kesulitan yang dihadapi. Tapi di ayat yang ke-6 dikatakan bahwa apapun yang terjadi, sesulit apapun yang terjadi, dia tetap percaya sama Tuhan. Dia tetap percaya sama kasih karunia Tuhan. Dia tetap, hati dia tetap bersorak-sorai karena dia tahu Tuhan itu baik buat dia. Ini luar biasa. Ini kondisi yang gak gampang, tapi dia tetap percaya. Hari-hari ini, ketika Tuhan kasih pesan buat kita untuk belajar memahami Tuhan, artinya gitu. Gak sedikit loh orang yang dalam kondisi keadaan COVID dan segala
efek dari COVID ini membuat orang percaya akhirnya, kok Tuhan gitu sih? Kok nggak ada pertolongan Tuhan sih? Mestinya saya dibedain dong. Saya kan orang benar, mestinya saya dibedain dong. Kok kenapa saya harus ngalamin gini? Kok saya harus begini? Kok harus begitu? Akhirnya banyak orang menjadi kecewa sama Tuhan. Percuma lah ikut Tuhan juga. Mestinya Tuhan bikin perbedaan dong. Percuma gitu. Atau banyak lagi kekecewaan yang bisa terjadi sama orang-orang percaya. Kecewa itu gak selalu gini, gue kecewa sama Tuhan. Gak selalu dibikin jadi sebuah statement. Kecewa itu adanya di hati. Orang masih tetap datang ibadah, masih. Orang masih bisa pelayanan, masih. Tapi hatinya udah menjauh dari Tuhan. Rasanya hatinya udah hambar. Hatinya udah lost feeling sama Tuhan. Nah, kalau orang yang lost feeling sama Tuhan kadang-kadang gini, ada di pelayanan tapi jadi toksik. Ngomongnya udah gak enak baik, udah ngomongnya mengecewakan. Nah, ini kondisi yang seperti ini yang sebenarnya Tuhan gak mau. Firman Tuhan mengatakan bahwa apapun yang tantangan yang kita hadapi hari ini, pencobaan itu biasa, tidak akan melebihi kekuatan kita. Tapi ada gak sedikit orang percaya menjadi kecewa sama Tuhan. Nah, jadi gini loh, satu kondisi keadaan kenyataan hidup yang kita lagi hadapi, mungkin kondisinya bisa macam-macam. Ada yang lagi di level gak bisa bayar, gak punya uang, gak bisa makan, atau ada yang sakit, keluarga yang orang yang kita kasih sakit, atau kita sendiri lagi sakit dan tubuh kita betul-betul gak punya kekuatan lagi. Ada di dalam kondisi. Tapi Tuhan mau kita tetap percaya. Betul? Nah, problemnya gini loh, percaya itu gak bisa dicekok. Percaya sih, percaya mana ya? Percaya dicekokin gak bisa. Nah, ada satu ruang yang harus diisi, ada satu tempat jarak yang antara kenyataan hidup yang kita hadapi, kesulitan yang kita hadapi hari ini, apapun levelnya, dan tetap harus percaya. Ini ada satu yang harus kita isi untuk bisa tetap percaya sama Tuhan. Caranya belajar untuk memahami Tuhan. Kalau kita nggak percaya, nggak memahami Tuhan, sulit untuk percaya. Mungkin kita ngomong percaya sama Tuhan, percaya cuma di mulut tapi hatinya nggak percaya. Orang dalam kesulitan yang dia masih bisa usahain sendiri, dia masih bisa kerja, dia masih bisa pakai kekuatan dia, sangat mudah untuk yalah percaya aja sama Tuhan. Ya udah percaya aja sama Tuhan. Tapi ketika memang udah nggak punya, udah mentok, udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi, apakah kita masih bisa percaya? Nggak salah paham sama Tuhan, nggak akhirnya menyalahkan Tuhan, nggak merasa Tuhan nggak adil. Nah, untuk itu, untuk bisa sampai percaya sama Tuhan, nggak kecewa, ada satu yang harus kita isi, belajar memahami Tuhan. Nah, kenapa harus belajar? Karena memang percaya itu nggak bisa dicekokin. Waktu kita ikut Tuhan dibaptis terus tiba-tiba percaya apapun yang terjadi kita harus bisa, enggak juga. Kita dengar khotbah, pokoknya yang penting nomor 1 harus percaya sama Tuhan, nomor 2 harus percaya sama pertolongan Tuhan, nomor 3 harus percaya kasih setia Tuhan, nomor 4 percaya. Hari ini saat kita dengar khotbah, saya mau percaya. Tapi waktu kita menjalani lagi realitas hidup kita yang sulit, masih bisa percaya persoalannya. Nah, jadi percaya memang itu harus belajar. Makanya pesan Tuhannya adalah belajar untuk memahami Tuhan dulu. Nah, kalau kita lihat dari perjalanan kehidupan Rasul Paulus, dari orang yang enak nih, dari pejabat yang dieluk-elukan, wah dihormati luar biasa, hidup nyaman, lalu dia ikut Tuhan. Dari tempat yang tinggi dia ikut Tuhan. Dia ngalamin yang namanya masalah, dia ngalamin yang namanya aniaya, sampai dia harus masuk penjara, dia harus ngalamin ini, ngalamin itu dari atas dia turun ke bawah. Tapi dikatakan bahwa di akhir hidup dia bilang, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Wah, dia di penjara, dia gak patah semangat. Malah di dalam penjara dia bisa ngasih semangat sama orang lain. Apapun yang terjadi dalam kehidupan Paulus, kok dia tetap bisa kuat.
nggak kecewa sama Tuhan. Gara-gara ikut Tuhan gue jadi susah nih hidup gue. Mendingan gue dulu jadi pejabat. Nggak pernah ada statement yang mengatakan bahwa lebih enak dulu. Nah, apa yang membuat Paulus begitu yakin, begitu percaya, dan kepercayaannya sama Tuhan itu nggak menggoyahkan dia? Kalau kita lihat di dalam Filipi 3 ayat yang ke-10, kuncinya ada di sini. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Yang ku kehendaki ialah ginosko. Bahasa aslinya mengenal dia adalah ginosko. Nah, ginosko ini punya arti gini. Ginosko itu artinya gini: to learn, to know. Ya, belajar untuk mengetahui, belajar untuk memahami. Nah, jadi sebenarnya pesan Tuhan minggu ini tuh sama dengan gini. Pesan Tuhan adalah ginosko. Belajar untuk memahami, belajar untuk mengerti, belajar untuk mengetahui, cari tahu, datang untuk cari pengetahuan tentang Tuhan. Pokoknya artinya adalah cari dan pelajari. Belajar tahu, belajar ngerti, belajar paham. Nah, ketika Paulus punya satu kerinduan dan dia lakukan itu, dia punya, nggak usah dipaksa, nggak usah didorong, nggak usah diapa-apain. Dia bilang, ya gue kehendaki. Ada dorongan dari dia sendiri. Ada keinginan dari dia sendiri untuk apa? Belajar memahami Tuhan, belajar mengerti tentang Tuhan, belajar tentang mengetahui, belajar tentang apa rencana Tuhan dalam hidup dia, belajar tentang kebangkitan Tuhan. Jadi belajar itu harus datang dari diri kita sendiri. Jadi nggak bisa yang namanya tiba-tiba kita jadi orang percaya banget hanya karena kita dengar firman Tuhan, khotbah seminggu sekali yang 30 menit, 45 menit, terus kita jadi orang yang bisa percaya. Mungkin di tahap ada kesulitan di sini, di level tertentu kita masih bisa percaya. Kalau ada di dalam satu level yang memang udah sulit banget, pertanyaannya adalah masih bisa percaya kan kita sama Tuhan? Masih kan kita tidak salah paham sama Tuhan? Nah, pertanyaannya ini, tenang aja lah, nggak mungkin menghadap. Kita nggak tahu ke depan kita kayak apa. Makanya ada pesan Tuhan ini, belajar memahami Tuhan. Buat saya ini, apa yang akan terjadi ya? Kok Tuhan udah persiapin dulu untuk memahami Tuhan. Supaya apa? Supaya kita bisa percaya Tuhan 100%. Percaya itu nggak gampang. Sekali lagi, percaya itu nggak bisa dicekokin. Kita dengar anak kita, mau gini, udah percaya aja. Sampai akhirnya dia takut sama mamanya saking ngomongnya, percaya aja. Sampai akhirnya, ya percaya. Apakah dia percaya? Belum tentu. Karena percaya itu harus belajar. Belajar memahami Tuhan. Ginosko. Harus datang dari keinginan kita sendiri. Nah, jadi gini loh. Waktu kita belajar firman Tuhan dulu sama hari ini pasti beda. Dulu waktu nggak ada masalah sama waktu ada masalah, waktu kita baca firman itu pasti beda. Cara pandang kita. Waktu saya belum tahu tentang hal kerajaan Allah sama udah ngerti hal kerajaan Allah, baca firman Tuhan itu udah beda. Nah, jadi Tuhan mau kita belajar firman. Jadi kalau untuk memahami Tuhan, Yesus itu siapa? Firman Tuhan. Adanya di mana? Di Bible ini. Jadi kalau kita mau belajar memahami Tuhan, lebih lagi mau nggak mau kita harus belajar firman Tuhan. Bukan baca firman, belajar firman. Belajar firman, ngertiin firman ini. Sampai Alkitab ini ada di dalam badan kita, ada di dalam hati kita sepenuhnya. Nah, waktu firman Tuhan itu betul-betul menguasai kita, tantangan apapun, pergumulan yang ketika tantangan datang, kita tetap percaya karena ada firman di sini. Kita ngerti Tuhan ada di sini, makanya tantangan kita di ngalamin kesulitan apapun juga yang keluar firman. Jadi firman itu seperti gini, masukin tea bag, teh yang dibungkus di dalam poci. Waktu disiram sama air panas,
Waktu disiram sama air mendidih dalam kuncinya, waktu kita tuang yang keluar apa? Air teh. Sama firman juga. Jadi kalau isinya firman, begitu ada yang menekan kita, begitu ada air panas, ada kesulitan datang, yang akan keluar apa? Air teh, firman. Jadi firman Tuhan bilang sejauh langit dari bumi. Kita nggak bisa, sulit untuk cuman kena, oh tahulah Tuhan mah baik lah. Wah percayalah ikut Tuhan mah nggak akan pasti happy ending. Kalau orang yang kita kasihi mati, masih mau bilang ikut Tuhan happy ending kan? Ya kalau sakit belum tentu sembuh. Kalau itu rencana Tuhan. Tapi yang penting ada lagi, bukan masalah happy ending, masalahnya kita paham Tuhan nggak? Nah ini yang Tuhan ingat. Makanya kenapa Paulus begitu hebat sampai akhir hidupnya dia tidak kecewa sama Tuhan? Karena dia belajar untuk memahami Tuhan. Learn to know. Nah, oleh karena itu, inilah sebenarnya yang Tuhan ingatkan sama kita. Seberapa kita punya inisiatif untuk cari tahu tentang Tuhan. Artinya kalau kita mau belajar tentang Tuhan, betul-betul punya waktu untuk memahami Tuhan lewat firman. Baca aja nggak cukup, harus melibatkan Roh Kudus supaya apa? Dikasih pewahyuan. Cuman baca aja juga melibatkan Roh Kudus juga belum terhubung terus sama Tuhan supaya kita dapat pencerahan yang baru dari Tuhan. Betul? Kita baca firman Tuhan dulu sama hari ini kenapa beda? Karena Tuhan kasih pewahyuan, ada pencerahan lagi. Oh, maksudnya ini Tuhan tuh begini. Kita nggak tahu ke depan yang kita hadapi seperti apa, kita nggak pernah tahu. Tapi yang Tuhan ingatkan bahwa kalau kita betul orang percaya, masihkah kita masih bisa percaya apapun yang terjadi? Nggak lost feeling sama Tuhan. Nah waktu jangan kita pikir bahwa kita udah bertahun-tahun ikut Tuhan pasti kita orang percaya. Belum tentu. Suami istri aja yang tidur seranjang aja belum masih bisa curiga sama suaminya. Istri curiga sama suami curiga sama istri, masih ada salah paham. Tidur bareng loh, udah puluhan tahun loh. Makanya kan ada joke yang ngomong satu hari istrinya ulang tahun lalu sama suaminya dikasih tulang ikan. Hanya karena mungkin hanya pernah satu kali nih lagi makan ikan, dipesiangin dagingnya, saking sayangnya nih istri berkorban, dagingnya dikasih suaminya, dagingnya kasih anaknya. Ya karena berhubung tulangnya masih ada dagingnya sedikit nih, ya udah digerogotin aja gitu. Yang penting suami dan anak makan dagingnya. Lalu suami langsung mengambil kesimpulan, pasti dia doyan tulang ikan. Nanti ulang tahun gua kasih tulang ikan. Hanya karena melihat mengambil kesimpulan sendiri. Nah kita sama Tuhan juga seringkali gitu, mengambil kesimpulan sendiri. Ini pasti nih Tuhan, ini pasti rencana Tuhan. Tapi kita betul nggak kita tahu rencana Tuhannya seperti apa? Kesimpulan sendiri, udah ngambil kesimpulan sendiri, terus kecewa sama Tuhan. Nyalahinnya Tuhan nggak adil. Suami istri juga gitu kan. Ginosko ini kan berarti hubungan persetubuhan ya antara suami dan istri. Nah tapi punya arti juga. Learn to know. Suami istri pun bukan cuma sekedar bisa tidur bareng, belajar mengetahui apa kesukaan istri, apa kesukaan suami, apa yang dia tidak suka, apa yang dia tidak suka, harus dipelajari. Nah jadi sekali lagi ikut Tuhan lama nggak menjamin bahwa kita punya kita nggak bisa salah paham sama Tuhan. Kalau kita lihat di dalam Yohanes 14 ayat yang 9. Kata Yesus kepadanya, ini kepada Filipus ya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak ginosko aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Jadi udah sekian lama kamu bersama-sama dengan aku, kamu masih belum ginosko, belum kenal, belum belajar kenal, belum belajar ngerti tentang aku. Ini kan artinya ini udah sekian lama nih, bahkan bahasa Inggrisnya udah so long,
udah lama banget lu ikut gua. Nggak ngerti. Jadi gini loh, di awal kan Tuhan bilang gini, sekiranya kamu mengenal aku, ayat yang ke-7, pasti kamu juga kenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Yesus udah jelas-jelas bilang, kalau kamu kenal aku, kamu pasti kenal Bapa. Kan jelas kan? Nah, lalu kata Filipus bilang gini, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Tuhan bilang, kalau kamu lihat Yesus nih, kamu lihat aku, kamu pasti lihat Bapa. Masih bilang, tunjukkan Bapa. Lalu sampai Yesus nggak greget bilang, sekian lama ikut aku, masih nggak ngerti juga, masih nggak ginos kok. Jadi bukan masalah lama ikut Tuhan, seberapa kita punya inisiatif, punya kerinduan kayak Paulus untuk mengenal Tuhan dan kuasa kebangkitannya. Oleh karena itu biar pagi hari ini kita belajar untuk percaya itu nggak tiba-tiba datang, untuk tetap percaya dan tidak meragukan kuasa Tuhan, tidak meragukan pertolongan Tuhan, tidak meragukan sedetik pun tentang Tuhan. Harus paham betul. Amin. Karena itu mari kita belajar, sama-sama kita belajar untuk terus memahami, belajar untuk memahami. Ada keinginan. Artinya waktu kita mau belajar firman Tuhan, mungkin kita perlu, wah ini nggak ngerti ya apa ya sebenarnya arti yang lain apa nih supaya ngerti nih, supaya paham nih. Jadi nggak gini, gini. Oh ya udah, ya lah kurang lebih gitu. Nggak begitu. Apa sih ini sebenarnya? Apa sih yang maksud dari firman Tuhan ini, dari ayat ini apa sih? Nah itu satu kerinduan, cari tahu. Oke, baca firman Tuhan nih, kita mau belajar sama-sama. Tuhan Yesus berkata.